Ayo, ayo pergi. Ini Bos Zhao, ikut dia. Nanti uangnya tidak akan habis-habis. Ayah, aku tidak mau. Aku masih ingin kuliah. Ngapain kuliah? Asal kamu menikah dengan Bos Zhao. Jirakan memberi kita mahar 500.000. Nanti adikmu bisa bangun rumah dan nikah. Kamu. Ayah, Higu Hussein. Apa ayah mau menjualku? Dasar anak durhaka. Berani-beraninya bicara seperti itu ke ayah. Dulu kalau bukan karena ayah mengambilmu, kamu sudah mati kedinginan di depan panti asuhan. Apa yang kamu lakukan? Ini satu-satunya peninggalan orang tua kandungku. Untukku. Dasar tidak tahu terima kasih, seharusnya ayah tidak memberikan. Batu giok jelek ini untukmu. HMPH, perempuan jahat, masih mau kuliah. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Tidak pernah memikirkan keluarga ini. Aku suruh kamu kuliah. Tidak mau. Aku suruh kamu pergi. Anak perempuan besar tidak bisa dipertahankan, sekarang juga menikah dengan Bos Zhao. Tidak, aku tidak mau. Lari, cepat kejar. Dasar anak durhaka, berhenti. Perempuan jahat, mau lari kemana? Apa yang kamu lakukan? Kawasan Villa Dilarang masak orang luar, sipat pergi. Kami lihat ada pencuri masuk. Mau menangkap pencuri? Iya, betul. Aku bilang ada pencuri, kami satpam akan periksa sendiri. Kalian cepat pergi. Kami benar-benar lihat ada. Ada pencuri masuk, kalau tidak pergi aku panggil orang. Pergi. Kapten, ada yang masuk. Nona Bai, pekerjaan Anda tidak memenuhi standar Pak Li, besok tidak perlu datang lagi. Tidak, jangan usir aku. Aku benar-benar menyukai Pak Li. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Sebelumnya lebih dari 30 pembantu yang dipecat Pak Li juga begitu. Kalau semua punya niat seperti kalian, bagaimana aku bisa bekerja? Halo, apakah masih menerima pembantu? Aku janji. Tidak punya pikiran macam-macam ke bos. Kamu. Sudahlah, mencoba saja. Kamu ikut aku masuk. Pak Li malam ini tidak pulang ke sini. Oh iya, area villa belakangan ini sepertinya ada maling. Malam ini pastikan pintu dan jendela dikunci rapat. Aku ada urusan dulu. Area villa yang mahal. Juga bisa kemalingan. Pak Li malam ini pulang kemana? Pulang dadakan, orang di rumah tua mungkin sudah tidur. Ke villa di area timur saja. Baik. Verifikasi gagal, silakan masukkan kembali. Jangan-jangan. Maling yang dikatakan asisten Gao? Habis baterai. Maling, sini kena. Maaf Pak Li. Aku tidak sengaja, asisten Gao bilang kamu malam ini tidak pulang. Ayolah, ada maling, makanya aku. Iya. Salahku juga pulang diam-diam tengah malam. Aku malah harus berterima kasih, kamu sangat bertanggung jawab. Sama-sama. Sial, adik aku ngomong apa sih? Sekarang jangan-jangan. Aku juga bakal dipecat? Tidak, aku tidak boleh dipecat. Kalau dipecat, tidak ada uang untuk kuliah. Dan akan dijual ke botak itu.
Pantas saja 30 mantan rekan kerja diam-diam suka padanya. Ada apa? Pak Li, aku bawa es batu baru. Oke. Besok pagi jam 8. Aku ke kantor. Ah, Tutup pintu dan keluar. oke. Bodoh banget. Dia menyuruhku menyiapkan sarapan sebelum jam 8, kan? Artinya dia tidak berniat memecatku. Pak Li yang legendaris sudah memecat 30 pembantu. Ternyata biasa saja. Asisten Gao ini dari mana dapat orang bodoh seperti ini? Sudahlah, bodoh juga tidak apa-apa, yang penting tidak ada pikiran lain. Maling, sini kena. Selamat pagi, Tuan Li. Sarapan sudah siap. Saya sengaja bertanya pada asisten Gao, ini sarapan ala Tiongkok favoritmu? How do you? Kamu benar-benar hebat. Bahkan orang terkaya Li Wenfeng berani kamu pukul. Dan hampir memukulnya 2 kali. Semangat! Dengan keberanian seperti ini, apapun yang kamu lakukan di masa depan, pasti akan sukses. Tuan Li, Anda datang. Wah, Tuan Li, hari ini Anda terlihat sangat bersinar. Tuan Li, silakan duduk. Coba sarapan yang sudah disiapkan untuk Anda. Sarapan penuh cinta ini. Ham. Tuan Li, kalau Anda suka, saya akan buatkan untuk Anda setiap hari. Siapa bilang aku suka? Tak disangka Tuan Li cukup manja. Tuan Li, itu. Luka di dahi Anda perlu ditutupi Bagaimana menutupinya? pakai foundation. Kamu ingin aku berdandan? Ayo coba dulu. Kalau tidak suka, nanti saya hapus. Tidak perlu, tidak perlu. Hal ini tidak boleh diketahui orang ketiga. Mengerti? Tuan Li, sopir sudah sampai. Saya tidak melihat apa-apa. Saya akan tanda rapat pemegang saham. 1. Bukan. 2 jam. Sudah. Ah, sudah. Saya tidak pulang untuk makan siang hari ini. Baik, Tuan Li. Tuan Li, ini beberapa kontrak untuk rapat pemegang saham. Silakan dilihat. Tuan Li, bukankah Anda bilang tidak pulang untuk makan siang? Saya ganti baju.
Siapkan makan siang dalam 5 menit. 5 menit? Ada. Sudah siap. Kamu suruh aku makan mie instan? Bukan, Tuan Li. Sekarang di rumah ini. Sementara tidak ada apa-apa. Mie instan ini. Rp10.000. Tuan Li. Kamu. Aku, Li Wenfeng, pembantu rumah tangga. Tidak boleh makan sampah. Dan juga, aku kehilangan ini, bagaimana? Foundation cair lebih murah, mudah luntur. Pembayaran diterima via WeChat Pay. 10.000 yuan. Beli yang mahal. Siap, bos. Ingat, uang tidak pernah salah jalan. Dan setiap siang, datang ke kantor untuk touch up makeup saya. Tidak masalah, Tuan Hartawan. Hal ini, jangan sampai orang ketiga tahu. Kalau tidak, Paham, urusan saya bisa dipercaya. Tidak lihat ini gedung Li? Bukan staf dilarang masuk. Aduh, saya pembantu keluarga Pak Li. Pak Li menyuruh saya mengantar barang. Pembantu. Ada janji? Dia tidak bilang perlu janji. Tidak ada janji ya tidak bol masak. Saya benar pembantu keluarga Pak Li. Pak Li sedang menunggu. Dasar kamu. Nona Wen datang. Mingger, aku mau cari Kak Wenfeng. Pak Li tidak bilang Nona datang hari ini. Aku perlu janji. Aku ini. Tunangan Pak Li. Mingger. Iya, silakan masuk. Loh, kenapa dia boleh masuk, aku tidak? Karena aku putri keluarga Wen. Calon Nyonya Li. Dasar sampah. Berani bandingin dengan aku? Hah, Kau tunggu saja. kau ini mau telepon Kak Wenfeng? Garing, siapa yang tidak tahu kontaknya cuma keluarga? Halo Pak Li. Aku mau antar itu, tapi satpam bawah. Tidak boleh masuk, cuma tunangan Anda. Gimana? Aku surat asisten Gao jemput kamu. Oke. Aku tidak punya tunangan. Nah, sudah kuduga seleramu. Kok bisa jadi jelek begini? Kamu. Nona Hao silakan. Nona Wen tidak bol masak. APA? Aku teman masa kecil Kak Wenfeng. Ini pembantu boleh masuk. Aku tidak boleh. Awas ku suruh. Kak Wenfeng pekat kamu. Ini maksudnya Pak Li. Kalian. Pak Li, saya akan merias wajah Anda. Baik. Kamu lakukan. Waktu kita terbatas, apalagi waktu Anda. Sangat berharga. Apa yang Anda pakai di leher? Pak Li, Anda melihat kemana? Saya tidak, pikiran Anda yang kotor. Tidak ada ya tidak ada. Kenapa berteriak begitu keras? Sudah,
Kau ditarik. Kalau tidak ada urusan lagi. Saya pulang dulu. Cepat pergi, cepat pergi. Aduh, saya yang naik motor listrik tidak menangis, yang naik Bentley malah menangis duluan. Aduh, saya juga ingin menangis di atas Bentley. Pak Lee, Anda ingin menangis di atas Bentley. Kalau begitu pergilah. Mobil itu milik saya. asalkan Anda bisa membuatnya pergi dengan menangis. Mobilnya saya berikan. Benar atau tidak? Kenapa kamu lagi? Mana Kak Wenfeng? Nona Wen, mana Kak Wenfengmu? Suruh belikan mobil yang adanya. Wanita, saya tidak percaya. Kak Wenfeng saya punya kebiasaan bersih. Tidak pernah mengizinkan orang naik mobilnya. Kamu bukan orang ya? Saya tunangannya. Tapi dia bilang tidak punya tunangan. Saya tidak mau dengar. Pasti dia sedang marah. Saya tidak percaya. Susah dinasihati, ya sudah, kamu menangis. Saya juga menangis. Aduh. Kamu menangis apa? Cuma tidak dicintai pria. Kamu tidak tahu betapa sengsaranya saya. Usia 3 tahun sudah dibuang di depan panti asuhan. Orang tua angkat saya menyelamatkan saya, lalu menyuruh saya mencuci dan memasak. Musim dingin tidak kasih pakaian. Setelah mereka punya anak laki-laki, semakin menjadi-jadi. Mereka tidak mengizinkan saya kuliah. Pada akhirnya, mereka menyuruh saya menikahi pria tua botak. Saya sangat sengsara. Nona Wen, kalau Anda merasa kalau hidupmu nggak bahagia, gimana kalau kita tukeran aja? Kamu gila ya? Gak apa-apa, penyakit jiwa nggak menular kok. Jorok banget. Baju gue, jangan sentuh gue. Sialan. Cuma pembantu, masa nggak bisa diatur? Hai, Kak Song Song. Bantu gue selidiki seseorang dong. Sedang mencari aku. Direktur Lee sudah selesai. Tadi kamu keren banget. Gimana caramu ngibulin? Dia pakai kebohongan itu? Ngibulin apaan? Ini semua pengalaman nyata gue. Apa yang kamu bilang tadi beneran semua? Anak orang kaya kayak kamu yang pasti nggak pernah lihat orang sengsara kayak gue. Kalau gitu, gue janji, mobil ini buat kamu. Kalau udah bisa nyetir, cari gue ya. Tuan udah baik hati. Besok gue langsung belajar nyetir. Sesuka kamu. Direktur Lee, kalau ada urusan telat gebetan nggak jelas gini lagi, ingat-ingat cari gue ya. Dia mau pacaran sama gue. Menurut wasiat ayahmu, setelah kamu menikah, 10% saham terakhir grup Lee jadi milikmu. Kalau yang dinikahi itu dia. Lumayan praktis juga sih. Kembali. Direktur Lee, Akhir pekan ini ikut gue ke rumah tua. hah? Tapi akhir pekan kan hari libur. 100.000. Deal. Direktur Lee tenang aja, urusan ini serahkan ke gue. Gue belanja dulu ya. Direktur Lee ingat, akhir pekan ini pasti harus panggil gue, ya. Wah, bahagia banget. Mending beli hadiah buat menyogok si dermawan. Yang Royal ngasih duit ini deh. Hello? Cepetan, lagi sibuk nih? Lagi sibuk apa? Aku sama nenekmu lagi nyariin jodoh buat kamu.
Oh, nggak usah Bu, aku udah punya pacar. Anak siapa ini? Bukan anak orang kaya, pembantu aku. APA? Pembantu? Duh, zaman sekarang masih ada yang mau ngekos bareng kamu dan nggak ngeluh? Bu, dia malah yang nawarin mau pacaran sama aku loh. Sudahlah, latar belakang nggak penting. Yang penting cewek ini. Karaktermu baik, kalian bisa mulai berpacaran dulu. Coba kenalan lebih dalam. Pak Lee, maaf mengganggu, rapat nanti cukup mendesak. Presiden Rose hanya ada dalam negeri selama sekali. Kita harus segera berangkat. Bu, aku tidak bisa bicara lama, masih ada pekerjaan. Akhir pekan ini aku akan bawa dia pulang. Kerja, kalau bukan karena kau sibuk seharian. Hanya tahu kerja, aku dan nenekmu sampai sekarang. Masih belum punya cucu dan cicit? Ini mudah, kau mau berapa? Aku suruh dia melahirkan. Li Wenfeng, kau anggap perempuan ITU. Bobby Bettina APA? Atau memang tidak peduli padanya? Bu, jangan marah. Apa aku melahirkan anak kayu? Atau kau memang tidak tahu apa itu cinta? Bu, aku mengerti. Berhenti. Kakak, cuma kasih aku jam rusak begini, tidak cukup. Kalau kau tidak kasih aku uang, aku akan bawa orang tua ke kantor penerimaan mahasiswa untuk buat keributan. Aku buat kau tidak bisa masuk. Tenang, nanti gajian aku transfer. Cepat sedikit. Terpaksa beli yang baru untuk Pak Lee. Putar balik ke perusahaan. Tapi Pak Lee, rapat dengan pihak Daying. Aku bilang balik ke perusahaan. Baik. Pak Lee, Anda sudah kembali. Pak Lee, terima kasih sudah mengantarku dengan mobil hari ini. Sebagai balasannya, aku pakai gajiku yang dulu untuk beli jam tangan. Untuk Anda. Hai, Kamu punya pacar, kenapa masih mau pacaran denganku? Bahkan kasih hadiah yang sama. kamu ngomong apa? Aku bilang, aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Meski beda, kondisi keluarga juga lebih buruk dariku. Aku bisa pertimbangkan untuk pacaran denganmu. Aku batalkan rapat dengan orang terkaya Daying untukmu. Tapi kau, begitu gampang di jalanan. Berpelukan dengan pria lain. Kau tidak pantas mendapat semua yang kulakukan untukmu. Pak Lee, kau benar-benar lucu. Kapan aku bilang mau pacaran denganmu? Aku sebelumnya membantu menolak mereka yang tidak cocok. Hanya untuk cari uang. Ya. Aku memang tidak bisa menyanyi latar belakang keluargamu, tapi setidaknya aku tidak akan sembarangan meremehkan orang lain, apalagi bersikap sombong dan menghina orang lain. Kamu bakal kata siapa? Itu bukan urusanku. Tapi kerugian yang disebabkan oleh pemikiranmu yang sok tahu. Bukan tanggung jawabku. Diam. Kenapa aku harus diam? Ini sudah bagus satu. Itu hanya orang betul ada. Tapi aku tidak lebih rendah. Aku bekerja keras untuk membayar uang sekolahku. Hanya itu saja. Aku tidak mau melayani lagi. Narsis, meskipun semua pria di dunia ini mati, aku tidak akan pernah menyukaimu. Pak Lee, ini agenda rapat siang nanti. Batalkan. Baik, saya akan mengatur. Tunggu. Menurutmu aku sombong dan sok tahu? Tidak mungkin, Pak Lee. Tidak usah bicara lagi. Ya, Coba kamu cari tahu, siapa pria yang mengganggu si itu tadi. Siapa namanya? baik Pak Lee. Telepon si itu lagi, bilang dia jangan melakukan itu. Mengerti Pak Lee? Saya akan segera telepon Nona Hao. Suruh dia jangan mengundurkan diri, speaker pone. Tahu. Nona Hao, Pak Lee akan pergi ke Inggris untuk bisnis, ingat. Setiap hari harus membersihkan wilayah. Asisten Gao, aku sudah mengundurkan diri. Cari saja pembantu lain untuk melakukan ini. Mengundurkan diri Nona Hao? Menurut kontrak yang kita tanda tangani. Kalau kamu mengundurkan diri sekarang, harus membayar denda.
Denda? Berapa? Jika mengundurkan diri tanpa alasan dalam waktu kurang dari sebulan, harus membayar gaji 3 bulan. 3 bulan? Artinya, setelah bekerja keras selama ini, aku tidak dapat apa-apa, malah harus membayar gaji 2 bulan. Ya, secara teori begitu. Jadi, sebaiknya Nona Hao mempertimbangkan lagi. Lagi pula, setelah pergi dari sini, sulit mencari pekerjaan yang mudah dapat uang. Dan bosnya tampan seperti ini. Siapkan mobil, pulang. Baik. Mudah masuk ke keluarga Li, tapi tidak mudah untuk pergi. Oh, jadi kamu ini jenis pisiu ya? Selama aku pergi ke luar negeri, jaga rumahku ya. Kau pikir aku anjing penjaga? Maaf, mungkin aku kurang pandai bicara. Sebagai kompensasinya, gajimu tahun ini kuberi 2 kali lipat. Bagaimana? Sepakat. Sudahlah, uang susah dicari, hidup susah ditelan, aku bertahan saja. Hati-hati. Nenek, Anda tidak apa-apa? Anak muda sekarang, naik motor nekat sekali. Aku tidak apa-apa, terima kasih Nona. Untung ada kamu. Syukurlah kau tidak apa-apa. Keluarga Anda di mana? Ebyo. Tadi kamu kemana? Aku hampir tidak menemukanmu. Kalau bukan karena Nona ini menyelamatkanku, kamu benar-benar tidak akan menemukanku. Kamu tidak tahu tadi. Nenek, keluarga Anda sudah datang, aku pergi dulu ya. Nona, motormu parkir di mana? Kami antar kamu. Tidak perlu, terima kasih Tante. Motorku ada di sana. Naik motor listrik tidak nyaman, kamu mau kemana? Kami antar kamu. Tidak usah, Nek. Bu, Nona ini menyelamatkanmu, kita harus mengantarnya. Menantuku, kamu yang urus. Ya, baik. Kalau begitu terima kasih. Ayah, mobil sudah datang, ayo pergi. Nona, kamu mau kemana? Aku ke perumahan timur. Wah, kebetulan sekali, kami juga ke perumahan timur. Ebyo. Sepertinya kamu dan Nona ini cukup berjodoh. Kamu tinggal di mana di perumahan timur? Aku tidak tinggal di sana, aku bekerja sebagai pembantu di sana. Pembantu? Bibi, kamu tidak tahu, Kak Wenfeng. Pembantu itu langsung mengambil mobil Bentley miliknya. Anda tidak boleh membiarkan perempuan matre seperti itu. Dekat dengan Kak Wenfeng. Aku hampir mengenal semua orang di perumahan timur. Kamu bekerja di rumah siapa? Bosku Margali. Wah, di seluruh kota Jing. Yang bermargali hanya keluarga kami. Jadi kamu adalah pembantu. Xiao Wenzi di rumah kami. Ternyata Li Wenfeng yang sombong itu. Nama kecilnya Xiao Wenzi. Kalian adalah keluarga Pak Li? Iya, wah ternyata kita memang berjodoh. Nona, bagaimana pendapatmu tentang Xiao Wenzi? Apa dia pernah menyusahkanmu? Aku. Sejak kecil kami memanjakannya. Aku nggak akan memanjakannya. HMPH. Cuma pembantu kecil. Mikir bisa jadi bangsawan cuma karena dekat sama Wenfeng kita. Mimpi jadi putri dari tukang jamu, jangan ngaco. Dari tadi waktu kamu nolong nenek udah tahu. Kamu anak yang baik. Iya, namamu siapa? Aku How Do You. Keluarga apa sih, ngasih nama anak kayak gini? Nanti, nenek panggil kamu Xiao Yuer aja, ya? Bu, nenek udah sampai. Ayo Xiao Yuer, bawa nenek lihat-lihat. Nenek belum pernah lihat rumah Xiao Wenzi ini. Yuk. Bu, kalian masuk dulu. Aku mau nelpon dulu. Wenfeng, kamu sama si pembantu itu. Sekarang gimana perkembangannya? Nggak ada perkembangan. Sebelumnya ada salah paham. Salah paham? Jadi beneran anakku dibohongin dia. Nggak usah dibahas lagi. Cewek kecil kayak dia. Muda-muda udah jadi pembantu. Pasti cuma ngincar duitmu. Gini aja, aku sama nenek udah siapin calon buat kamu. Kebetulan ada anak orang kaya lagi kuliah di Inggris. Kalau ada waktu ketemu aja. Bu, nggak usah. Udahlah. Atur aja ketemu besok. Beneran? Wah bagus. Udah kubilang kan,
Keluarga kita turun-temurun pengusaha, harus cari yang selevel. Alhamdulillah kamu ngerti juga. Ibu udah atur semuanya. Besok harus datang ya. Kelihatan banget. Kamu jagain Xiao Wenzi dengan baik. Ini kewajibanku kok. Lagi pula gajian dari Pak Li gede banget. Bu. Aku baru tahu Wen Feng gak di dalam negeri. Kita datang saya lagi. Lagi sibuk kerja ya? Biarin Xiao Yuer sendirian di rumah. Nek, aku sama Pak Li gak kayak yang kamu kira. Bu, kita pulang dulu. Aku masih ada urusan. Ya udah. Dah. Buah dan sayur impor yang kita beli. Kasih aja ke Xiao Yuer. Anak cewek nggak boleh sering makan junk food. Ini nenek buangin ya, yuk. WK. Nenek, pelan-pelan. Nyonya, pelan-pelan. Wen Feng, kamu datang. Aku sudah menunggumu lama, loh. Wen Feng, macaron ini enak. Dicampur dengan espresso, rasanya unik. Oh, terima kasih. Tapi aku hanya minum kopi manual brew. Wen Feng, dengar dari ibu. Kamu juga pernah kuliah di Inggris, di Cambridge. Hebat sekali, pasti kita bisa akur. Oh ya? Kamu kuliah di mana? Sekolah elit. Dibayar masuknya. Oh. Wen Feng, dengar keluarga Li turun-temurun berbisnis. Ayahku pekerjaannya mirip denganmu. Nanti hubungan keluarga kita pasti harmonis. Ayahmu kerja apa? Dia? Jualan produk bekas. Itu calo kaya mendadak. Wah, Wen Feng. Jangan tanya aku terus, boleh aku tanya sesuatu? Silakan. Bagaimana pendapatmu tentang perjanjian harta dalam pernikahan? Aku tidak peduli. Setelah menikah, hartaku akan kuberikan kepada pasanganku. Wen Feng, aku mengerti maksudmu. Kondisiku, kau mungkin sudah tahu. Meski penampilanmu biasa, pendidikannya lebih rendah dariku. Latar belakang keluarga juga jauh lebih buruk, tapi aku bisa pertimbangkan untuk berpacaran denganmu. Meski penampilanmu biasa, pendidikannya rendah. Kondisi keluarga juga lebih buruk, aku bisa pertimbangkan untuk berpacaran denganmu. Aku memang tidak bisa dibandingkan denganmu soal keluarga, tapi setidaknya aku tidak akan sembarangan meremehkan orang lain. Apalagi menghina orang lain dengan sikap tinggi hati. Wen Feng, kamu lucu sekali. Aku suka pria yang lucu, aku mau berpacaran denganmu. Atau kamu sama sekali tidak tahu apa itu cinta? Aku tidak mau. Ibu. Nak, gimana kencan butanya? Pasti dia sangat menyukaimu, kan? Iya, dia sangat menyukaiku, tapi aku tidak suka dia. Terlalu palsu. Dasar kayu, kamu tidak mengerti. Gadis-gadis terpelajar sekarang sangat memperhatikan kesan pertama. Gadis terpelajar? Sudahlah, aku tidak mau bahas ini lagi. Proyek Inggris hari ini sudah berhasil kudapatkan. Bagaimana? Tidak tahu cara pacaran? Ah, dia cuma tahu ngomongin proyek, nggak bisa ngomongin cinta. Xiao Wenzi dan Xiao Yuer. Nggak ada. Dia tuh tipe pria kaku banget, nggak bisa deketin siapa-siapa. Siapa bilang aku nggak bisa? Hari ini ada cewek bangsawan. Suka banget sama aku. Dasar playboy. Mainin Person Xiao Yuer. Sambil jalan sama cewek lain. Nek, perasaanku sekarang. Aku suka siapa? Keberita ya. Jangan suka sama How Do You. Cewek matre begitu. Loh, Xiao Yuer kok dibilang matre? How do you? Namanya Xiao Yuer, playboy. Si pembantu matre itu, Zimo udah cerita semuanya. Belum resmi pacaran aja udah minta Bentley.
Bentley itu aku yang kasih ke dia. Berani-beraninya dia terima. NAK, jangan sampai kena tipu cewek. Bu, jangan sampai kena tipu cewek. Zimo gagal nipu aku. Lalu ngadu ke situ. Nggak mungkin, Zimo kan cewek bangsawan. Aku sekarang trauma sama cewek bangsawan. Iya, seleramu aja nggak sebaik nenek. Dari pertama ketemu Xiao Yue, udah tahu dia cewek baik. Aku nggak mau ngomong lagi. Ditutup ya. Waduh, cucuku sendiri. Uang bulan ini mana? Coba-coba nggak kirim, aku tahu tempat kerjamu. Berani aku. Kuliah nggak mau lanjut ya? Hari ini harus transfer 10 juta. Ayah, Ibu. Apa aku bisa ketemu kalian lagi? Kalian ngapain? Lepasin aku. Cek tasnya, ada uang nggak? Kok nggak ada sepeser pun? Katanya dia kaya. Katanya bisa beli jam tangan ribuan. Uangnya mana? Ah, aku punya uang, lepasin aku. Aku ajak kalian ke villa ambil. Eyo. Ya, jangan percaya, kemarin dia bilang. Akhir bulan kasih uang, aku lepasin. Sampai sekarang nggak dikasih. Dasar anak durhaka. Kami rawat kamu. Puluhan tahun, belum mandiri udah mau kabur. Ponsel dia pasti punya uang di ponselnya. Yell ada dia. Kalian berani? Wanita, untung aku mengalihkan satpam di sini. Ayah, pegang dia. Aku harus merekamnya. Buat apa merekam? Jangan ikut campur. Ini permintaan nona keluarga Wen. Dia bilang kalau berhasil, aku dapat 100.000. Kawasan Villa yang harganya jutaan per meter ini. Kok masih ada yang makan mie instan? Mie instan. Kamu cuma kasih aku mie instan? Berhenti. Berhenti. Ponselku. Camel. Jangan lepaskan satu pun. Direktur Lee, perlu bantuan untuk laporkan polisi? Laporkan polisi. Ya, Wajahmu dipukul mereka. tidak apa-apa. Mereka sering memukulmu. Laporkan polisi dan hubungi pengacara. Ya, Naik dulu, nanti kita bicara dengan pengacara. Direktur Lee, terima kasih. Juga untuk hal sebelumnya. Maaf. Tidak usah banyak bicara. Tolong, tolong. Orang kaya membunuh. Tolong, tolong. Kalian ngapain? apa yang kalian lakukan? Fitnah. Hao Jiahao sudah merekam. Bukti kejahatan kalian, kami sudah dapat rekamannya. Di pengadilan, ini akan jadi bukti paling kuat. Bawa pergi. Kamu mau berdamai dengan mereka? Ya, baiklah. Mulai sekarang kamu tinggal di sini saja. Agar tidak perlu bertemu mereka lagi. How do you? Aku tahu. Aku tahu kamu gadis yang sangat kuat. Tapi mulai hari ini. Karena kekuatanmu sudah datang.
Rayuan kampung macam apa ini? Xiao Yuer, kamu cantik saat tersenyum. Kamu harus lebih sering tersenyum. Semua hal buruk di masa lalu sudah berlalu. Orang harus melihat ke depan. Dia, Aduh. Kamu sudah pegang keluarga itu? Jangan naik mobilku. Keluarga itu bau dan menjijikan. kalau gitu aku turun dulu. Aduh, kamu nggak bau, kamu wangi. Pak Li, Anda terbang semalaman. Ada yang ingin dimakan? Kamu panggil aku Pali aja. Ah. Nenek, mereka semua memanggilmu Xiao Yuer. Nggak boleh, aku juga mau panggil kamu Xiao Yuer. Baiklah, Terus kamu harus panggil aku apa? aku nggak mungkin panggil kamu Xiao Wenzikan. Aduh. Nona Wen, tolong aku. Kami takut dan pria liar yang dia goda. APA, Kak Wenfeng sudah kembali? Aku mau cari dia. Nona Wen, Si pembawa sial itu. How do you? Dia lagi? Aku bisa bikin mereka lepaskan kalian, tapi kalian harus setuju dengan syaratku. iya, katakan, aku setuju apa saja. Aku mau kalian hancurkan mimpinya kuliah. Aku mau dia tidak dapatkan apapun yang dia inginkan. Hahaha. Halo, apakah ini Ibu Hao Duoyu? Saya Rektor Universitas Qingbei. Kampus kami menerima laporan resmi yang menyatakan Anda menderita penyakit saraf dan kehidupan pribadi yang tidak teratur. Tinggal bersama pria tanpa menikah. Apakah ini benar? Apa? Rektor, tolong dengar penjelasanku. Itu semua fitnah mereka. Aku fitnah kamu? Kamu lupa, waktu itu di mobil Kak Wenfeng. Kamu sendiri yang mengaku punya penyakit saraf. Dan ini tulisan tangan orang tuamu, bilang kamu. Hidup bejat, tidak pantas sekolah di sini. Kamu sengaja menjatuhkanku. Hanya karena Li Wenfeng. Baiklah kalau kamu suka dia, aku bisa kasih dia padamu. Aku butuh dikasih olehmu? Atau kamu bisa bayar aku untuk pergi. Asal bayarmu cukup, aku bisa pergi jauh-jauh. Kamu. Baik, aku kasih kamu 10 juta. Pergi dari Li Wenfeng, gimana? Oke, transfer atau cek? Di hatimu. Aku hanya bernilai 10 juta. Kakak Wenfeng, kamu dengar semuanya kan? Wanita ini 10 juta saja bisa menjualmu. Dia hanya mengincar uangmu. Direktur Li. Kalau cuma masalah uang, aku punya banyak. Ciprat balik, jangan takut. Aku yang jamin. Kakak Wenfeng, aku kentunanganmu. Berani bilangnya suruh dia mencipratku, aku laporkan ke ayah. Aku akan lapor ke Nyonya Li. Jangan lupa. Posisi tunangan keluarga Li ini, ayahku yang janjikan untuk putri kandung keluarga Wen. Kenapa? Kebanyakan pakai baju orang lain. Sampai merasa itu milikmu? Terus kenapa? Pokoknya aku cepat atau lambat akan jadi Nyonya Li. Mimpi kali. Berani ganggu sekolah lagi? Coba saja. Kakak Wenfeng. Xiao Yuer, kamu anggap aku sopir ya? Nggak kok. Kalau gitu duduk di depan. Bukannya kamu punya gangguan kebersihan? Direktur Li. Kamu panggil aku apa? Li Wenfeng. Kamu orang baik. Terima kasih. Direktur Li, mau bawa aku kemana? Ajak beli baju, nanti pulang ke rumah tua.
Temani aku menghadapi nenek. Oh, oke. Ini ganti pakai yang ini. $15 juta. Direktur Lee, bagaimana kalau nggak usah? Lagi pula bukan kamu yang bayar. Ganti aja. Dalamannya juga basah, langsung ganti. Nanti basahi yang 15 juta. Sudah selesai? Direktur Lee, itu dalamanku basah. Oh. Ukuranmu berapa? 36. G. Oke, aku paham. Maksudnya apa tuh? Pak, mau beli dalaman untuk pacar. Mau model yang seperti apa? Lihat yang ini. Saka? Bungkus yang ini. Baik. Nona, pasanganmu menyuruhku memberikan pakaian dalam ini untukmu. Terima kasih. Itu dia bukan pasanganku. Pacarmu sangat bertanggung jawab. Sekarang banyak pasangan. Bahkan setelah menikah, suami tidak mau membantu. Istri membeli barang-barang pribadi. Aku sangat iri padamu. Bukan. Dia adalah... Pacarmu masih menunggumu di luar. Aku tidak akan mengganggu. Kamu ganti baju. Kamu lihat apa? Benar-benar sebesar itu. Apa? Oh, tidak apa-apa. Ayo pergi. Bajingan! Nenek, kamu tidak tahu, Kak Wenfeng menyiramiku dengan teh. Tak kusangka, setelah bertahun-tahun. Adik masih sama seperti kecil dulu, tidak tahu terima kasih. Untung ayah tidak memberikan semua hartanya padanya. Seluruh ceritanya, tunggu Wenfeng kembali. Biar dia sendiri yang jelaskan. Ini bukan urusanmu, naiklah ke atas. Baik, Nenek. Aku perkenalkan. Ini Nenek, kamu sudah pernah lihat. Yang ini, Paman Wen. Halo, Nenek. Halo, Paman Wen. Anak ini, kenapa terlihat sangat familiar? Xiao Yuer, kamu datang. Cepat duduk di sini dekat Nenek. Sejak kapan pembantu ini dan Nenek Li begitu akrab? Nak, cepat ke sini, biar Nenek lihat kamu. Ayah, wanita ini mengganggumu anakmu. Kamu tidak mau menegurnya? Wenfeng, kamu bawa anak ini ke sini. Untuk meminta maaf pada Zimo? Yang harus minta maaf seharusnya Wen Zimo. Karena dia yang menyiram air duluan. Nenek, lihat dia. Sudah. Karena kalian berdua salah. Maka tidak usah saling menyalahkan. Ayah, karena ini hanya permainan anak muda, maka hal ini anggap saja sudah lewat. Xiao Wenziai, kakakmu sudah kembali, ada di atas. Kamu pergi lihat. Anak haram itu masih berani pulang ke rumah. Cepat pergi. Tenang saja, Xiao Yuer. Dia kan penyelamat nyawaku, masa aku tega memakannya? Adik, kamu datang. Tahu ini apa? Kok ada di kamu? Apa yang kamu pakai di leher? Giok ini, ayah yang kasih. Katanya peninggalan leluhur. Hanya diberikan kepada penerus keluarga. Aku anak sulung, wajar dapat semua harta.
Kakak. Jangan lupa, kamu cuma anak haram. Siapa tahu dari mana kamu dapat giok jelek ini. Kamu. Semua orang Li tahu. Lihat giok seperti lihat leluhur. Cuma karena aku di luar negeri beberapa tahun, kalau tidak, kamu apa? Oh ya? Kamu. Melsendet. Ternyata gioknya tidak utuh, tapi separuhnya. Kok bisa ada di Xiao Yuer? Kembalikan. Kasih. Ini kan cuma batu jelek. Kurang ajar. Kakak, cuma modal batu jelek begini, mana bisa rampas? Keluarga Liku. Adik Zemo, kamu dengar berapa banyak? Kok, Kong. Kamu benar-benar bisa mewarisi Li? Tentu, asal kamu mau bantu aku, nanti aku nikahi kamu. Biar kamu bisa menikah dengan penerus Li. Jadi Nyonya Li. Dasar anak nakal. Kamu biarkan orang luar guyur Zemo, ini memalukan aku. Dia bukan orang luar, tapi Paman Wen, soal ini. Memang aku kurang pikir. Gak apa-apa, yang penting sadar salah. Begini aja. Mobil energi baru Li besok kan mau launching. Asal kamu kasih aku daftar komposisi energi barunya. Aku maafin kamu. Oh. Rupanya kamu mengincar ini. Keluarga Wen, kok 1-2? Suka mengakali aku. Paman Wen, jangan salahkan aku kali ini bertindak tegas. Maksudnya? Orang dari badan pengawas pergi ke bengkel. Santai saja, kita tidak melakukan hal yang salah. Tidak takut diperiksa. APA, kamu bilang bahan baku kunci diganti? Siapa yang melakukannya? Nenek. Tenang, ini cuma Wen yang ingin menjebak kita. Aku sudah mengetahuinya lebih awal, aku hanya membalas perbuatan mereka. Dengan cara yang sama. Li Wenfeng, apa yang kamu lakukan pada keluarga Wen? Itu harus kamu tanyakan pada diri sendiri. Apa yang kalian lakukan pada keluarga Li? Semua yang kulakukan hanya untuk menikah dengan keluarga Li. Kenapa harus menghancurkan hidupku? Karena kamu adalah putri keluarga Wen, apapun yang kamu lakukan. Selalu ada yang membelamu. Dia bukan, tapi aku akan membelanya. Hai, Kak Song Song. Kita tidak bisa mengalahkan Li Wenfeng. Dia sama sekali tidak terpancing. Aku malah membuat ayah diselidiki. Jangan terlalu bersalah, lagi pula Paman Wen. Bukan ayah kandungmu. Percayalah padaku. Aku pasti bisa merebut kembali Li Group. Kak Chong Chong, kamu benar-benar bisa merebut kembali. Hack, where is Li Group? Tentu saja, kamu lupa? Mobil energi baru yang dikembangkan Li Group. Pernah menimbulkan korban jiwa. Wang Hong, kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Setidaknya pikirkan anakmu yang sakit parah. Di kartu ini ada 1 juta. Cukup untuk biaya operasi dan rawat inap anakmu. Kamu. Ingin aku melakukan apa? Aku akan menyiapkan mobil energi baru, menunggumu di depan rumah sakit. Kamu hanya perlu tertabrak sampai mati. Sekali lagi terima kasih atas dukungan kalian pada Li Group selama ini. Aku yakin, dalam waktu dekat,
Kehadiran mobil energi baru akan membawa pengalaman yang sangat berbeda dalam hidup kalian. Tunggu. Siapa ini? Adik, kamu hanya memegang 30% saham Lee Group. Sementara aku memegang 35% saham. Kamu bilang Lee Group sedang dalam momen penting. Kenapa tidak menggandengku? APA? Dia pemegang saham utama? Benarkah? Siapa dia? Kepemilikan sahamnya lebih banyak dari Li Wenfeng. Kenapa selama bertahun-tahun ini tidak ada kabarnya? Cepat lihat. Di lehernya ada giwar penerus keluarga Li. Mungkinkah dia penerus sebenarnya? Pak Li, mungkinkah pemegang saham besar ini penerus sebenarnya keluarga Li? Lalu kenapa Anda tidak mengundangnya? Baik. Aku akan jawab kenapa dia tidak mengundangku. Karena mobil listrik punya risiko keamanan yang besar. Bahkan sudah ada korban jiwa. APA? Bagaimana bisa mati? Apa yang terjadi? Bukankah ini giwar peninggalan orang tuaku? Kenapa bisa berhubungan dengan keluarga Li? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Pak Li, terkait penyebab kematian Wang Hong. Sebelum investigasi selesai, mohon ikut kami dulu. Terima kasih. Tidak. Aku akan siapkan mobil listrik di depan rumah sakit. Kamu cukup ditabrak sampai mati saja. Baik. Aku setuju. Halo asisten Gao, ada apa dengan konferensi pers tadi? Bagaimana kondisi Pak Li sekarang? Nona Hao, Pak Li dibawa oleh Nenek Li dan istrinya ke rumah tua. Keadaan mungkin tidak baik. Aku antar kamu melihatnya. Baik, aku segera sampai. Li Wenfeng, akhirnya kamu angkat telepon. Kamu baik-baik saja? Dia baik-baik saja, sedang berbaring di ranjangku. Tidak mungkin. Percaya atau tidak, terserah kamu. Halo. Kakak Wenfeng, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Sekarang kamu seperti anjing terlantar. Hanya aku yang bisa bantu kamu dapatkan 10% saham terakhir dan merebut kembali posisi penerus. Kalau kamu memohon padaku, aku akan tinggalkan kakakmu dan membantumu. Bagaimana? Ada orang. Buka pintu. Bibi, apakah Pak Li ada? Aku ingin menemuinya. Dia tidak ingin bertemu kamu. Bibi, aku sangat khawatir padanya. Biarkan aku menemuinya sekali saja, sekali saja. Ini kan di rumah sendiri. Apa yang bisa terjadi? Nona Wen bersamanya. Nona Wen juga memegang ponselnya. Bibi, sebagai ibunya, Anda juga tahu, Pak Li tidak suka orang lain menyentuh ponselnya. Aku sangat khawatir. Jujur saja, perusahaan Li sedang dalam krisis. Wasiat ayahnya menyatakan bahwa hanya jika dia menikah, baru bisa mewarisi 10% saham terakhir dari grup Li. Apa? Jadi, dia dengan Nona Wen.
Li Wenfeng. Ibu, Wen Zimo memberiku obat, aku pasti tidak akan menikah dengannya. Xiao Yuer, bawa aku pergi. Boleh? Baik, ayo pergi. Tunggu sebentar, kamu benar-benar sudah mempertimbangkannya. Jika kamu membawanya pergi sekarang, tanpa 10% terakhir. Saham itu, dia akan kehilangan posisi sebagai pewaris. Bibi, aku menghargai pilihannya. Direktur Li punya harga dirinya sendiri. Aku percaya jika suatu hari dia ingin mengambil kembali grup Li, pasti akan ada cara yang lebih terhormat. NAK, ini semua untuk kebaikanmu. Apakah aku benar-benar salah? Li Wenfeng, tanganmu kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu berdarah. Obat yang diberikan Wen Zimo padaku sangat kuat. Jika tidak begini, aku tidak bisa keluar. Li Wenfeng, kenapa kamu? Karena aku ingin menjaga kesucianku untukmu. Ayo pergi. Ada obat luka di sini. Xiao Yuer, jangan pergi. Aku tidak pergi, aku akan memberimu obat. Aku tidak butuh. Dengar, tanganmu perlu dibalut. Aku sangat panas. Lepaskan tanganku dulu, berikan ini padaku. Li Wenfeng, Jangan dibuang. kenapa? Karena jika aku tidak merasakan sakit, aku melihatmu. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Kalau begitu, jangan ditahan. Apa? Li Wenfeng, kamu harus selalu baik padaku. Aku janji. Masih pagi? Mau kemana? Aku akan mengadakan konferensi pers lagi. Sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Tapi, jika kamu tidak menikah, 10% saham itu. Xiao Yuer, kamu percaya padaku, bahkan jika aku tidak memiliki 10% saham itu, aku pasti akan menang. Aku percaya padamu. Oh ya. Aku tidak tahu apa hubungannya dia pemberian orang tua kandungku dengan penerus keluarga Li, tapi kamu pegang dulu, semoga bisa membantumu. Baik. Setelah aku mengambil alih Li Group, aku akan memeriksa setiap detail. Tragedi seperti ini tidak akan terulang lagi. Aku tidak setuju. Direktur Li, mengapa Anda masih di sini setelah ada kasus pembunuhan di mobil listrik? Kenapa orang kaya membunuh? Tidak perlu membayar nyawa? Siapa bilang orang kaya membunuh tidak perlu membayar nyawa?
Aku akan menyiapkan mobil listrik menunggumu di depan rumah sakit. Kamu hanya perlu ditabrak sampai mati. Ini tidak benar. Ini semua rekayasa. Liu Wenfeng, kenapa kamu melakukan ini? Kalian menyuap Wang Hong untuk menjebak Li Group. Menjebakku? Aku juga ingin bertanya, kenapa kalian melakukan ini? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu tahu? Jangan sentuh aku. Kalian tahu siapa ayahku? Jangan sentuh aku. Ayah, tolong aku. ZIMO. Masuklah, dan introspeksi diri. Keluarga Wen membesarkanmu, bukan untuk menggunakan nama keluarga Wen untuk berbuat jahat. Tidak. Ayah. Kamu tidak peduli padaku? Tidak peduli pada satu-satunya putrimu? Kamu ingin aku masuk penjara? Aku tidak mau. Aku sudah menemukan putri kandungku. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Aku tidak percaya. Ini palsu. Palsu. Ayah, lepaskan aku. Ini tidak benar. Dan, kakak baikku, aku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Berakting sepenuhnya sesuai dengan naskahku. Terima kasih. Tidak tahu malu, bajingan. Aku beritahu kamu. Bahkan jika aku tidak ada lagi, aku adalah pewaris sah keluarga Li. Oh, benarkah? Tidak mungkin. Hari baik yang dicuri. Tidak akan bertahan lama, prinsip ini. Kuharap kalian mengerti di kehidupan selanjutnya. Tidak mungkin. Selamat Direktur Li kembali ke keluarga Li. Bonus dilipat gandakan. Terima kasih Direktur Li. Oh ya, sebelumnya kamu menyuruhku menyelidiki giok itu, sudah ada petunjuk. Orang tua kandung Nona Hao adalah keluarga Wen. Giok itu sebelumnya sudah dipotong menjadi dua oleh almarhum Direktur Li. Si Tenga diberikan kepada putri keluarga Wen, setengahnya seharusnya diberikan padamu, tapi ditipu oleh Li Chong. Saat menyelidiki, aku menemukan ada orang lain juga sedang menyelidiki. Asal-usul Nona Hao, data-data ini adalah hasil penyelidikan Direktur Wen. Dulu saat ayahku masih hidup, dia sudah menjodohkanku dengan putri keluarga Wen sejak kecil. Tak disangka. Berputar-putar. Pada akhirnya kita tetap bersama. Ya, sangat seperti mimpi. Oh ya Direktur Li, bagaimana dengan keluarga Hao? Kirim mereka makan nasi tahanan gratis. Tebak siapa aku? Siayuerku. Calon istri kecilku, akhirnya aku menemukanmu. Apa? Sebenarnya saat aku melihat giokmu ini, aku sudah sedikit curiga. Dulu kamu bukan ditinggalkan, tapi diculik dan dijual ke keluarga Hao. Jadi, identitas aslimu adalah putri keluarga Wen. Kamu adalah calon istri kecilku, tunanganku. Tunanganku. Kamu mau? Lihat ke sini, baik kita ambil foto lagi ya. 3, 2, 1.
Tunangan. Selamat wisuda. Terima kasih tunanganku, aku sangat bahagia. Ini adalah semua saham Li yang aku pegang. Aku memberikannya sebagai hadiah wisudamu. Kau memberiku saham Li, lalu bagaimana denganmu? Menikahlah denganku. Biarkan aku mendapatkan 10% saham terakhir Li. Nantinya, aku akan menjadi sekretarismu. Membawakanmu teh, memijat bahumu, bagaimana? Wah, Wen Feng, Menikahlah denganku. Boleh? aku mau. Siam Dong. Kamu berat banget. Aku nggak berat kok. Sisa hidupku ada padamu, masa nggak berat?